Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Yudarta TV. Kali ini kami ada program ngutik nih, ngomong-ngomong tentang politik. Karena bentar lagi nih, kurang 2 bulan kita akan melakukan pemilihan serentak. Dalam program ngutik ini saya nggak sendirian, saya sama salah satu dosen Universitas Yudarta Pasuruan, yaitu Bapak Hafid. Mungkin Pak Hafid bisa memperkenalkan diri dulu Pak, sama teman-teman. Oke, saya Hafid Rosidi atau lengkapnya biasanya memang dipanggil Hafid. Saya sehari-hari memang di bagian dari Sivitas Akademika Universitas Yudarta Pasuruan. Di samping itu di luar saya juga salah satu founder salah satu NGO ya di Kabupaten Pasuruan, Humanity and Social Transformation Center yang berkantor di Pandaan Pasuruan. Ya kurang lebih itu aja sih mungkin ya. Biar nggak meragukan dari teman-teman, kami pernah dengar nih Pak, Bapak tuh pernah diajukan jadi caleg nih dari salah satu partai politik. Apa benar Pak ini Pak? Ya, jadi sudah 2 periode ini saya sebetulnya mendapatkan penawaran ya lebih tepatnya ya untuk nyalon DPR atau calon legislatif untuk periode 2019 dan juga di 2024 besok ini. Cuman karena alasan tertentu sehingga saya menyatakan belum siap untuk menjadi calon legislatif atau caleg itu tadi ya. Oke. Itu kan berarti dari pencalonan tuh dari partai politik tuh ngerti nih Bapak nih. Berarti udah ada ilmu-ilmu tentang politiknya nih Pak ya. Ya, makanya mungkin bisa begitu. Sanggup buat memimpin masyarakat gitu. Mungkin begitu ya. Jadi bagi kami nggak salah buat mendatangkan narasumber nih Pak. Semoga saja begitu. Nah, di program ngutik ini Pak, kami ada 2 poin dibahas nih. Dari tim kami juga udah pernah survei, rata-rata di kaum muda nih mereka mau golput Pak. Kan eman itu Pak kalau golput. Iya. Soalnya mereka rata-rata kita tanya belum apa-apa udah banyak dramanya nih Pak. Iya. Belum pemilihan udah banyak dramanya. Iya. Nah, jadi 2 poin itu kita mau bahas kali ini sehingga bisa membuka mata teman-teman yang kemarin pingin bilang golput, pas melihat video ini mungkin ke depan di bulan Februari mau milih. Siap. Nah, Semoga. satu suara itu kan penting Pak untuk 5 tahun ke depan masa depan Indonesia nih. Betul sekali. Jadi mungkin langsung aja nih Pak, yuk kita ke poin pertama tuh. Mungkin teman-teman juga udah tahu ini. Iya. Kalau kita udah ada 3 calon presiden Pak. Iya. Nah, tak tanya mungkin sama Bapak, dari ketiga calon itu Pak, siapa yang paling bisa atau bertanggung jawab nih Pak yang mimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Baik, bagi saya begini ya, sebelum menentukan siapa nanti yang menjadi pilihan kita, rasanya menurut saya kita semuanya perlu memiliki satu kriteria. Paling tidak yang pertama yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih mereka yang kita percaya ke depan akan menjadi pemimpin negara kita, bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Kita perlu tahu apa yang sudah mereka lakukan atau track recordnya mereka, berikut dengan apa yang akan mereka lakukan untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang paling mendasar adalah itu. Yang kedua, kriteria. Kalau saya mempunyai beberapa kriteria untuk memilih ya calon presiden di 2024 ini, dan untuk tahun periode-periode pemilu berikutnya mungkin ya yang akan datang juga mungkin sama gitu loh, termasuk bagian dari pertimbangan kita mungkin ya bagi para pemilih-pemilih sebelumnya itu setidaknya memiliki kriteria satu, dia calon pemimpin kita ini mana yang memiliki sifat kemuhammadan. Nah, kalau dulu saya sebutnya itu sifat kenabian ya, mungkin terlalu ndaki mungkin bahasanya di teman-teman di Pasuruan. Ya, sifat kemuhammadan yang saya maksud apa? Kita perlu tahu coba secara historitas dulu, saya umat muslim ya, teman-teman mungkin yang umat muslim juga pernah mendapatkan cerita-cerita tentang
bagaimana Rasulullah Muhammad menjadi pemimpin agama dan juga sekaligus sebagai pemimpin negara kota Madinah pada saat itu. Ya. Namun sebelum itu ada satu riwayat penting yang harus kita pahami, di mana sebelum Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kan panjang itu. Iya, Pak. Dari usia baru lahir sampai kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia berapa tuh? 40 tahun. Nah, 40 tahun ya, itu kan lama banget itu. Nah, ada sifat yang melekat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah siddiq. Ya, siddiq artinya kejujuran. Kemudian amanah. Ya, amanah ini dapat dipercaya. Kemudian tabligh, ya, menyampaikan atau transparan begitu ya. Dan yang berikutnya adalah fatonah, cerdas. Nah, kita bisa tengok tuh di beberapa kesempatan debat capres-cawapres kemarin itu, kita juga bisa menilai dan juga sepak terjang mereka masing-masing pasangan calon itu bagaimana. Tidak hanya sekedar ketika mereka sudah terdaftar secara resmi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sebelumnya juga kita perlu tahu track recordnya mereka. Kriteria yang kedua selain itu, yang berikutnya yang kedua adalah bersih. Ya, bersih ini artinya terbebas dari Korupsi ya. Kemungkinan ya sorotan kasus-kasus korupsi begitu dan lain sebagainya. Yang ketiga, calon pemimpin itu memiliki chemistry, kedekatan dengan rakyatnya, ya, tidak gengsi, tidak sok dia sebagai seorang pejabat kemudian tidak mau membaur dengan rakyat misalnya begitu. Nah, itu saya rasa calon pemimpin tidak layak ketika kita memilih pemimpin seperti itu. Ya, jadi pemimpin kriterianya yang ketiga adalah menurut saya dekat dengan rakyat itu ya. Yang keempat adalah cekatan, berani, tegas, berani dan cekatan. Nah, itu kalau dalam bahasa simpelnya itu apa itu kalau kita mau sebut itu ya, itu ada di dalam satu pasangan calon itu sepertinya. Nah, silahkan saja. Kalau saya sih memang memiliki kriteria siapa yang akan saya pilih calon pemimpin negara kita ini yang seperti itu ya. Nah, maka dari itu dengan memiliki kriteria-kriteria calon pemimpin kita yang nantinya sebetulnya tidak hanya sekedar kita yang dipimpin, tetapi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini untuk lebih berkemajuan, lebih lebih makmur tentunya, dan membawa negara kita jauh nanti lebih unggul nantinya, gitu ya. Kira-kira begitu ya menurut saya. Jadi kata kuncinya tuh kita lihat track recordnya dulu ya Pak ya. Iya. Dari ketiga paslon ini kan memilih track record sama-sama 5 tahun yang dulu ya Pak ya. Betul. Salah satunya pernah jadi gubernur Jakarta, Iya. salah satunya jadi menteri pertahanan, Iya. salah satunya jadi gubernur Jawa Tengah. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh dari track record 5 tahun ke depan, dari kriteria yang Pak Hafid sebutkan tuh, Iya. cocok buat 5 tahun ke depan tuh pemimpin siap seperti apa sih. Mungkin bisa membuka teman-teman biar nggak golput ke depannya. Betul. Jadi soalnya satu suara tuh penting banget ya Pak. Penting banget. Kalau satu suara nggak ada yang nyoblos, misal nggak milih, waduh, ini 5 Iya. tahun ke depan mau dibawa kemana negara kita nih Pak ya Pak? Betul, iya. Ada satu hal lagi juga sebetulnya yang penting menurut saya dipahami oleh teman-teman ya, terutama generasi milenial dan Gen Z ya kira-kira ya, bahwa saat ini sudah banyak sekali informasi-informasi yang disajikan melalui media-media sosial yang itu juga dapat kita kita pahami, kita konsumsi ya, kemudian kita pahami dengan bijak tentunya, tidak lantas kemudian mempercayai satu informasi tertentu tanpa mendalami informasi tersebut. Nah, itu semuanya sudah tersaji di media. Nah, media itu juga bagian dari dalam tanda kutip monitor ya, sebagai pengawas, sebagai transformasi informasi juga
untuk masyarakat luas, di mana mereka menyajikan banyak informasi mengenai yang termasuk track record, ya, kemudian visi misi yang saya sebut apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang untuk Indonesia, itu kan kita bisa lihat dari visi misinya, begitu. Jadi ya seperti itu Pak ya, lihat dari track recordnya sebelum, biar nggak ikutan teman-teman gitu Pak. Ya. Banyak sekarang kalau golput udah pilih ini aja wes. Betul. Ini bagus nih visi misinya, tentunya pas sudah jadi tidak sesuai. Ya. Seperti itu kan Pak ya. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman kan masih lagi kurang 2 bulan lah ya Pak ya. Iya. Jadi masih sisa ada 3 debat lagi kayaknya Pak ya. Betul, Mungkin iya, ada teman-teman 3 bisa lihat 3 debat lagi tuh sebelum memilih. Jangan sampai golput aja sih menurut aku. Iya. Satu suara tuh penting banget buat 5 tahun ke depan. Mungkin pembahasan pertama ini kita cukupin aja dulu Pak. Siap, ya. Soalnya kita ada pembahasan kedua lagi yang menurut saya teman-teman yang membuat ya golput nih Pak. Iya. Mungkin sampai ini dulu pembahasan pertama, kita lanjut break dulu untuk Iya. pembahasan kedua. Baik teman-teman, balik lagi nih di Ngutik. Kali ini pembahasan kita nih Pak cukup menarik juga dari yang sebelumnya tentang kriteria cara memilih presiden tadi Pak yang sudah Bapak sebutkan 4 kriteria. Mungkin bisa teman-teman terapkan juga nih cara memilih presiden untuk kedepannya. Untuk sekarang Pak, nih segmen kedua kita bahas ini Pak. Banyak teman-teman yang mau lakukan golput tuh karena sekarang melihat Pak Jokowi ini sedang membangun dinastinya Pak. Ya, Mulai ya. dari putra pertamanya Ya. yang jadi wali kota, terus menantunya jadi wali kota Medan. Ya. Sekarang putra bungsunya jadi pemilik atau ketua partai PSI. Ya. Nah, menariknya lagi nih, putra pertamanya lolos menjadi cawapres gara-gara bantuan ketua MK. Baik. Ketua MK pamannya Pak Gibran. Nah, Iya, iya. jadi teman-teman muda tuh mikir belum apa-apa sudah banyak drama nih Pak. Iya, iya. Jadi mereka ngomong nih Pak Jokowi sudah membangun dinastinya sendiri untuk Iya. memimpin menguasai Indonesia. Nah, menurut Bapak nih gimana nih Pak? Baik, terkait politik dinasti ya, ini kalau saya rasa ini ndak seharusnya ini terjadi ya, di mana seorang kepala negara dengan memanfaatkan fungsi-fungsi negara untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, begitu maksud saya. Nah, ketika itu sudah menjadi konsumsi publik, ya pasti rakyat semuanya akan bisa menyimpulkan, akan bisa menilai ya baik buruknya terkait dengan pandangan mereka terhadap kasus ini atau persoalan ini. Nah, terkait dengan politik dinasti secara spesifik bagi saya itu cukuplah pada level partai politik. Ya, jangan sampai politik dinasti itu kemudian berada pada level untuk penguasaan suatu negara. Jadi cobalah kita bisa tengok itu partai-partai politik yang ada saat ini ya, misalnya kayak PDIP. PDIP dinastinya siapa? Bu Mega. Nah, begitu. Kemudian Demokrat? Demokrat Pak SBY. Iya sih. Kemudian Gerindra? Pak Prabowo. Kemudian Nasdem? Nasdem Pak Surya Paloh. Nah, itu kan juga semuanya hampir ya, beberapa partai politik semuanya menggunakan politik dinasti, dan itu bagi saya cukuplah selesai di situ, di partai politik, tidak untuk kepentingan penguasaan suatu negara, begitu kira-kira menurut saya ya. Nah, pada konteks ini kalau saya punya penilaian di mana Pak Jokowi pada kondisi dipandang sedemikian rupa oleh dalam tanda kutip mungkin rakyat Indonesia yang melek ya terhadap persoalan ini, bahwa Pak Jokowi ini aku rotok ngeblank cut ya. Kenapa Pak mungkin? Langsung mengalir ya. Oke, sehingga akan menjadi salah kaprah menurut saya ketika politik dinasti itu digunakan untuk menguasai suatu negara, begitu kira-kira. Kalau saya mengapresiasi posisi Pak Jokowi sebagai presiden selama 2 periode untuk keberlanjutan program-program
di negara kita itu Pak Jokowi prestasinya bagus ya selama 2 periode. Hanya saja pada akhir periodenya beliau tidak berhasil untuk mendidik bangsa kita bagaimana berpolitik dengan baik. Begitu menurut saya. Sehingga kalau dalam bahasa pesantren kira-kira ya, mungkin Pak Jokowi bisa disebut pemimpin Indonesia yang selesainya itu tidak husnul khotimah. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya demikian penilaian saya terhadap Pak Jokowi. Sehingga karena ketidakberhasilan beliau untuk mendidik bangsa kita ini bagaimana berpolitik dengan baik, maka jangan salahkan rakyat Indonesia ketika memiliki penilaian juga bahwa Pak Jokowi meskipun tidak dilengsarkan seperti zaman sebelum-sebelumnya dengan dalam tanda kutip yang tidak husnul khotimah tadi itu beliau dengan sendirinya akan menjatuhkan sendiri marwah politiknya beliau. Ya, dan lebih-lebih ini juga wacananya dan keluarga begitu kira-kira, karena dinasti ya dalam konteks kedinastian tadi itu kira-kira begitu Mas. Sebenarnya sih efeknya kemana sih Pak nih, kayak misal dinasti politiknya ke negara. Kalau ke politik mungkin nggak terpengaruh ya Pak ya, tapi ke negara nih efeknya ke negara gimana sih Pak? Sebetulnya kalau siapapun presidennya, saya yakin semua pasangan calon presiden pun yang saat ini ada itu juga tidak semuanya memiliki niatan baik untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan begitu ya. Karena Indonesia sendiri sebagai suatu negara itu juga tidak tidak akan lepas dari yang namanya ketentuan yang mendasar, maksudnya kerangka acuan yang mendasar untuk bagaimana membangun negara ke depan yang disebut dengan RPJPN misalnya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kemudian kita tahun 2025 ini sampai 20 tahun ke depan di 2045 kita akan proyeksikan Indonesia emas begitu ya. Nah, itu kan ada fase-fasenya, Rencana jangka panjang ini akan diterjemahkan secara hierarki konstitusi. Ini teman-teman administrasi publik biasanya yang belajar begini itu dibagi menjadi 5 tahunan yang akan menjadi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian itu di-create lagi menjadi 1 tahunan. Nah, itu akan menjadi program-program pemerintah yang tentunya jika itu tidak didasarkan pada kerangka acuan itu akan salah kaprah juga menurut saya gitu. Visi misi sebagus apapun kalau tidak direlevansikan dengan kerangka acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional itu juga akan salah kaprah juga menurut saya. Begitu Mas kira-kira. Sama lagi Pak, menurut Bapak nih sebenarnya masa 2 periode Pak Jokowi ini menurut Bapak ini kan bagus ya. Apalagi di Indonesia Timur banyak pembangunan Pak ya, terutama di Papua, jalan-jalan sudah bagus semua. Cuman masalah lagi Pak, dinasti itu suatu keblunderan tuh gimana nih Pak? Soalnya pernah juga kami lihat tuh Pak, salah satu kader juga bilang gini, Pak Jokowi pas masih jadi wali kota belum selesai udah minta jadi gubernur Jakarta, udah dikasih gubernur Jakarta belum selesai minta presiden. Udah selesai presiden 1 periode minta 2 periode lagi. Terus sudah selesai katanya dia minta sendiri, padahal Pak Jokowi sendiri bilang itu sudah menyalahkan konstitusi Pak. Tapi salah satu kadernya bilang di salah satu podcast, tak lihat Pak, Pak Jokowi sendiri yang minta 3 periode. Terus dari situ istrinya Pak Jokowi, Bu Riana, mengusulkan tuh kayak Gibran aja wes. Nah, mumpung ketua MK-nya pamannya, digantilah peraturan itu Pak. Sebelum 40 tahun asalkan udah jadi pemimpin yang suatu poin daerah dalam pasal itu bisa cawapres. Cuman sekarang kan pas sudah diganti ketua MK nih Pak, diganti lagi peraturannya katanya nih Pak. Sekarang udah jadi gubernur aja yang bisa nyalon, walaupun belum 40 tahun Pak. Nah itu gimana tuh Pak nih? Blunder tuh enggak tuh Pak? Ya bisa dikatakan merupakan satu keblunderan. Hanya saja begini, cara pandangnya menurut saya bahwa kalau Pak Jokowi yang meminta gitu ya, itu saya sendiri faktanya enggak pernah cross check ya, klarifikasi sendiri. Tapi yang jelas
demokratisasi di Indonesia ini dalam pemilihan satu kepala negara itu kan harus melalui usulan partai politik begitu ya, partai politik. Mungkin juga bisa independen, tapi saya rasa itu akan berat. Tetapi di sini kan setiap partai politik pasti memiliki kriteria-kriteria siapa yang paling pas ya, figur siapa yang paling pas dari kader partai kah atau dari figur di luar kader partai kah yang memang dipandang cakap untuk dicalonkan sebagai seorang presiden atau wakil presiden begitu ya. Itu menurut saya partai politik yang memiliki kriteria dan kewenangan untuk mengusulkan itu, bukan pribadi Pak Jokowinya yang menawarkan diri begitu misalnya. Cuman ada hal lain di sini yang menurut saya juga penting untuk dipahami. Sejauh ini di setiap periode pemilihan presiden wakil presiden di Indonesia ini agaknya tidak lepas dari yang namanya pertarungan politik antara Orde Lama dan Orde Baru. Lah ini yang perlu kita garis bawahi, di mana saat ini seakan-akan yang muncul di sini adalah Pak Jokowi, dan seakan-akan ambisi Pak Jokowi ini dirasakan betul oleh masyarakat, kemudian dianggap versusnya itu dengan Bu Megawati begitu, karena ingkrahnya Pak Jokowi dari PDIP ke pasangan calon sebelah begitu ya kira-kira. Nah, justru menurut saya di sini yang paling tepat menurut saya, pertarungan politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah bukan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, tetapi Orde Lama dan Orde Baru. Kalau boleh saya sebut Blitar dengan Cendana begitu kira-kira ya, sehingga supaya kita melek saja bahwa bagaimana selama kita bangsa Indonesia ini dipimpin oleh Orde Baru. Ya ada baiknya ya, plus minus lah ya, cuman kita juga bisa menakar lah kira-kira seberapa besar plus minusnya tadi itu, sehingga kita bisa bijak dalam menentukan pilihan kita begitu. Dan politik ini Mas Yudis ya, jadi ini merupakan sebuah keniscayaan menurut saya, dan golput itu bukan solusi, golput dengan solusi bukan solusi. Jadi suara kita itu benar-benar dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin negara kita ke depan. Dan jangan sampai kemudian ada istilah kekecewaan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilihnya itu bukan pilihannya kalau kita golput gitu ya, sehingga partisipasi kita ini dalam pemilu 2024 ini sangat dibutuhkan betul ya, terutama kita yang Gen Z dan generasi milenial ini. Ya, saya pengalaman beberapa kesempatan ketika ada forum-forum sosialisasi politik itu ya, dengan di luar itu, bahwa ketika kita mengandalkan golongan tua ya untuk mendominasi ya dalam konteks partisipasi politik ini, itu juga menurut saya sangat resisten, karena itu juga bisa dikondisikan oleh kelompok tertentu begitu menurut saya, sehingga yang lebih diandalkan saat ini adalah Gen Z dan generasi milenial, generasi muda begitu, yang melek teknologi, yang mungkin juga cepat adaptasi dengan perkembangan teknologi kita saat ini begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi menurut saya percuma kalau kita udah milih presiden nih Pak, kalau tetap kekuasaan di partai politik nih Pak. Oke. Jadi menurut saya di sini ada dua konteks yang berbeda Mas ya. Yang pertama ini berkaitan dengan figur yang disorot, yang dimaksud ya, mengenai komentar yang kurang tepat menurut teman-teman pemuda di Indonesia, itu juga bagian dari kepribadian ya mungkin ya. Secara pribadi dia memiliki komentar tertentu yang cenderung itu dinilai negatif bagi kalangan pemuda. Itu menurut saya juga perlu dipahami, termasuk pada pribadinya yang berkomentar. Menurut saya juga nggak perlu lah overacting segala macam untuk komentar yang kurang pas bagi benak
pemuda di Indonesia, begitu kira-kira. Dalam konteks yang kedua ini adalah kepartean gitu ya. Kepartean ini menurut saya konteks petugas partai misalnya. Kalau saya pahami arah pertanyaannya Mas Yudis tadi di situ. Petugas partai itu saya rasa semua yang diusung oleh partai politik itu juga tidak lepas dari istilah petugas partai, betul. Dan petugas partai itu ya karena memang figur-figur tokoh-tokoh politik yang diusung sebagai calon presiden, wakil presiden, berikut calon gubernur, kemudian bupati sekalipun, calon legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, bahkan di DPR kota kabupaten juga, itu semuanya kan diusung oleh partai. Tentu mereka juga merupakan petugas partai. Dan di dalam partai politik itu juga organisasi, juga memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya peraturan-peraturan tertentu yang spesifik untuk mengatur keanggotaannya, misalnya termasuk tugas-tugas ketika mereka juga sudah menjadi pejabat publik misalnya di situ, mereka ya secara nggak langsung melaksanakan itu gitu. Itu adalah amanah yang diemban. Sementara di sisi lain, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin di provinsi, gubernur misalnya, ya bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa tekadnya sebagai seorang pemimpin ini benar-benar dapat dirasakan dampaknya, dampak positifnya bagi masyarakat begitu. Sehingga pemimpin yang demikian itu yang tentunya menjadi pemimpin yang mestinya kita pilih nantinya untuk di pemilu 2024 ini begitu menurut saya. Nah, sehingga dari situ kepala seorang presiden dan wakil presiden ataupun siapapun ya, gubernur, wakil gubernur, ketika sudah dipilih oleh rakyatnya, oleh masyarakat Indonesia, itu mestinya juga sudah mulai fokus pada realisasi janji-janji politiknya itu yang interpretasikan melalui visi misinya itu, yang tentunya nanti akan direlevansikan dengan RPJMN tadi yang saya maksud. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi menurut buat teman-teman tentang dinasti politik mungkin dari masing-masing individu aja, Pak Yo. Iya. Kalau memang baik ya ikutin kata hati, kalau buruk ya tetap ikutin kata hati, Pak. Jangan sampai ngikutin kata orang-orang gitu, Pak Yo. Betul, ya. Mungkin maaf, saya klarifikasi ya Mas ya. Pernyataannya Mas Yudis ini agak menggelitik saya. Di mana ya kalau soal politik dinasti nanti bagi saya cukuplah di partai politik. Oke. Tidak untuk penguasaan suatu negara. Kalau ada indikasi pasangan calon itu merupakan bagian dari upaya untuk penguasaan negara dengan menggunakan politik dinasti, ya janganlah. Oke, Pak. Iya, gitu menurut saya. Nah, itu kan salah satu alasan tuh kaum muda itu mau golput, Pak. Jangan golput. Ya. Makanya berarti ikutin kata hati, Pak, dari mungkin bisa dilihat dari debat capres cawapresnya berarti kan, Pak Yo? Iya. Dari visi misinya. Iya, betul. Termasuk begini, tadi track record juga termasuk ya di situ ya. Ada satu cerita, saya bertemu dengan beberapa teman begitu ya. Ini sebutlah mereka aktivis desa begitu ya, aktivis desa, aktivis organisasi-organisasi masyarakat yang juga mereka itu anggaplah dia mendapatkan pekerjaan itu melalui jaringan politik tertentu dulunya begitu. Kemudian pada saat kesempatan saat ini ya untuk menjelang pemilu 2024 itu ada intimidasi lah, kalau saya sebut lebih kasarnya itu ada intimidasi untuk diminta nyoblos atau memilih pasangan calon tertentu. Sementara hati nuraninya itu lain begitu ya. Nah, kalau saya ini kan pemilu harus dilaksanakan dengan jurdil dan luber ya, sehingga itu harus mengikuti kata hati nuraninya masing-masing. Tidak perlulah pengaruh-pengaruh yang seperti itu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Memang nanti kalau pada saat nyoblos itu dia disaksikan sama yang nyuruh kan. Nah, itu pemilu kita ini harus dilaksanakan benar-benar dengan jurdil dan luber begitu kira-kira. Mungkin itu aja, Pak, tentang poin tentang dinasti politik, Pak. Oke, kita break dulu, nanti kita akan undang nih salah satu kaum muda nih, Pak, minta tanggapan mereka tentang
pemilihan besok. Ya, mungkin sekian dulu teman-teman, kita balik lagi habis ini. Oke teman-teman, balik lagi nih di program ngomong-ngomong tentang politik. Kali ini di segmen selanjutnya nih kami hadirkan salah satu teman kaum muda lah, salah satu mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan. Kita minta tanggapan dia nih tentang pembahasan kita tadi atau tentang pemilihan besok. Mungkin dari Mas Rofik sendiri bisa menyampaikan nih. Nah, baik. Saya sendiri dari mahasiswa itu kebingungan Pak mengenai tentang mau pilih siapa di antara. Kalau saya sendiri minat sama Prabowo sama Pak Ganjar. Cuma saya bingung nih Pak. Mungkin bisa bantu tolong penjelasannya biar saya bisa lebih jelas mau milih siapa seperti itu Pak. Ya, baik. Ketika kita bingung ya dalam menentukan pilihan, kita juga bisa menyiapkan alternatif-alternatif pertimbangan ya untuk bisa sampai menemukan kesimpulan bahwa saya harus pilih yang mana begitu ya. Saya rasa itu juga perlu dibuat oleh semua kalangan menurut saya, bahkan teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa sekalipun. Tadi saya sempat cerita banyak mengenai kriteria apa yang menurut kita bisa kita buat untuk menentukan satu pilihan calon kepala negara, calon presiden atau calon wakil presiden. Ya itu juga bisa digunakan gitu. Yang pertama tadi dia memiliki sifat Sidik, kejujuran. Ya, kemuhammadan gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, kejujuran, sidik, amanah, kepercayaan, kemudian tabligh, transparansi, kemudian yang keempat apa tadi? Fatona atau kecerdasan gitu ya. Itu kemudian ada 4 ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersih. Calon presiden dan calon wakil presiden itu mana yang paling bersih begitu. Kalau tadi ada 2 calon ya yang dijadikan pertimbangan untuk dipilih gitu ya, paling bersih yang mana kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah mana yang lebih dekat dengan rakyat begitu. Nah, yang keempat tadi dia tegas, berani, dan cekatan. Nah itu kalau boleh saya sebut lebih tegas mungkin yang sat-set tas-tas. Nah kira-kira begitu. Kemudian visi misi berikut dengan interpretasi program kerjanya yang diproyeksikan untuk selama dia memimpin negara ke depan jika itu terpilih gitu ya. Coba bandingkan antara pasangan calon itu kira-kira mana yang menurut Anda paling memiliki bobot dan itu kemudian akan menjadi pertimbangannya sampai untuk dipilih begitu. Bukan sekedar keberpihakannya pada satu kelompok tertentu gitu ya. Maksudnya untuk dampak dari program yang diusung oleh mereka begitu. Saya yakin ketiga pasangan calon yang ada ini semuanya juga ada keberpihakannya kepada golongan milenial dan Gen Z begitu ya. Tetapi coba bandingkan. Jadi lebih bijaknya begitu menurut saya. Jadi tidak asal-asalan karena pengaruh lingkungan atau pengaruh tertentu sehingga teman-teman seperti Mas siapa Mas namanya? Mas Rofik ini kemudian bimbang dalam memilih siapa yang akan dipilih di pemilu 2024 begitu Mas ya kira-kira. Jadi kita harus memilih dari 4 aspek tersebut Pak ya. Ya. Memilih siapa calon presiden yang akan kita pilih ke depan. Betul, iya. Ke depan. Seperti penjelasan yang tadi tuh Pak, lihat track recordnya lagi Pak ya. Iya. Kan dari misalnya tadi Mas Rofik bilang bimbang nanti 2 pilihan tuh, mungkin bisa lihat dari masa kepemimpinan mereka 5 tahun yang lalu nih. Ya. Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan sama Pak Ganjar jadi Gubernur Jawa Tengah. Mungkin Mas Rofik bisa lihat tuh 5 tahun ke belakang kepemimpinan mereka tuh kayak gimana sebelum Mas Rofik pilih tahun depan. Ya. Boleh nggak saya tanya pastinya Mas Rofik yang membuat dia bimbang? Mas Rofik itu kira-kira kenapa harus pilih Prabowo? Kenapa harus pilih Ganjar begitu kira-kira? Sehingga itu yang menjadi
dasar kebimbangannya sampean untuk siapa nanti akan dipilih dari keduanya. Ini ada kecenderungan ke kedua calon gitu ya? Ya. Seperti itu, Pak. Loh, enggak, maksud saya coba dijawab singkat untuk terkait. Kalau saya sendiri lebih prefer ke Prabowo karena juga ada wakil presidennya Gibran, itu kan pastinya nanti tidak berjalan sendirian, Pak. Jadi mungkin nanti bisa dibantu diarahin sama Pak Jokowi ke depannya seperti apa. Iya. Karena Jokowi sendiri kan udah menyalon 2 periode seperti itu, Pak. Betul, Oke, mungkin itu sih, Pak, kalau dari saya. Kalau menjadi bimbang itu yang menjadi dasar kenapa sampean harus pilih Prabowo. Kemudian yang kenapa harus sampean harus pilih Ganjar? Nah, kalau Pak Ganjar itu orangnya sangat bermasyarakat, Pak. Jadi bisa sangat membaur ke semua kalangan masyarakat seperti Betul. itu. Jadi bimbang, Pak, mau pilih yang mana. Kalau Pak Prabowo kan tegas, lebih ke tegas seperti itu. Iya. Kalau Pak Ganjar itu lebih kayak Ke masyarakatnya. itu seperti itu, Pak. Kalau ditanya kira-kira kalau misalnya kan Pak Prabowo pasti bukan Jokowi kan begitu ya? Iya, iya. Nah, meskipun di belakang Pak Prabowo itu ada Jokowi, Pak Prabowo bukanlah Jokowi. Iya. Tetapi kalau ditanya lebih cenderung figur yang mana yang memper mendekati seperti Pak Jokowi antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Nah, itu Pak yang saya bingung. Kalau yang paling memper menurut saya, Pak, Iya. itu Pak Ganjar. Nah, seperti itu dia. Karena Pak Jokowi sendiri itu sangat membaur, Pak. Pak Abed sudah Jadi bingung nih. Wah, sudah ada gambaran nih teman-teman. Akan kemana dari ekspresinya. Iya. Oke. Baik, kalau saya sih coba sekedar ini ya memastikan apa yang menjadi pertimbangan Mas Rafiq ya dan kita semuanya apa yang harus kita lakukan sebelum menentukan pilihan siapa yang akan presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden mana yang akan kita pilih nantinya. Kan begitu. Cuma sekedar itu saja sebetulnya. Kalau terkait penentuan pilihan nanti pada saat pemilu berlangsung, tanggal berapa sih kita pemilu? Tanggal 14 Februari ya. Iya. 1 bulan setengah lagi kita melaksanakan pemilu itu terserah Mas Rafiq sendiri. Itu kan sesuai dengan nuraninya Mas Rafiq begitu kira-kira. Baik, saya terima kasih banyak nih, Pak, udah dikasih pencerahan mengenai kebimbangan saya untuk memilih 2 calon presiden tersebut. Iya. Mungkin bisa lihat Sama-sama. lagi-lagi Mas Rafiq, kita kan lagi 3 sisa nih Iya. debat cawapres Pak yo. Iya. Mungkin bisa dilihat itu Ya, pemaparan diikuti, dari ya. capres Betul. cawapresnya, Baik. sehingga bandingan dari Mas Rafiq itu salah satu paslon bisa naik mungkin dilihat dari debatnya. Iya. Harapannya seperti itu ya. Asalkan jangan golput aja sih ya Pak yo. Iya. Benar. Kita jadi buat teman-teman semua, kita meskipun bimbang mau pilih siapa, jadi kita harus tetap mencoblos. Iya. 5 tahun ke siap. depan menuju Indonesia emas. Iya. Mungkin ada lagi Mas Rafiq mungkin yang serak dari hati sebelum melakukan pemilihan nih lagi 1 bulan setengah. Mungkin kedepannya buat teman-teman kita harus lebih cerdik lagi ya, mau memilih siapa seperti itu. Ini saja sih dari saya. Saya boleh kasih closing statement juga ya. Boleh. Siap. Untuk teman-teman kaula muda ya, generasi milenial dan Gen Z, tadi saya setuju dengan Mas Rafiq, di mana negara kita membutuhkan partisipasi kita pada saat pemilu 2024 mendatang ini untuk datang ke TPS, jangan sampai golput karena masa depan negara kita Indonesia tercinta ini ada di tangan kita. Kemudian untuk para calon pemimpin kita, satu kalimat yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Mas Yudis. Ya. Terakhir nih Pak. Oh iya, ada lagi. Terakhir nih, mungkin bisa jawab cepat ya Pak ya. Terakhir nih Pak, bener nih, bisa jawab cepat. Siap, Siap, Pak? siap, siap. Oke ya. 1, 2, 3, pilih apa Pak? 3. Jadi buat teman-teman, kurang 3 bulan lagi nih kita akan lakukan pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024. Iya. Jadi buat teman-teman jangan sampai golput karena satu suara itu penting untuk 5 tahun ke depan. Negara kita ini mau dibawa kemana, bener kan Pak? Siap, siap. Ya. Mungkin itu aja sih podcast tentang Ngutik, ngomong-ngomong tentang politik, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih buat Mas Robek, buat Siap, Api juga yang sama-sama, udah bersedia sama-sama, jadi narasumber kami. sama-sama. Buat teman-teman, sampai jumpa lagi tentang ngobrol-ngobrol politik selanjutnya. See you teman-teman. Siap.